Pemirsa, lalu bagaimana umat menyikapi beredarnya sejumlah pelaksanaan ibadah yang menuai kontroversi di bulan Ramadan ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak fenomena yang viral di bulan Ramadan ini. Kita coba bahas satu persatu Ustadz. Pertama mengenai sholat cepat, sholat kilat 23 rakaat hanya 10 menit. Bagaimana menurut pandangan Islam dan aturan hukumnya? Ya, pertama sholat tarawih yang super cepat itu sesungguhnya tidak tepat. Tidak tepat karena apa? Karena tata cara sholat itu sudah ada, selain syarat dan rukun yang sudah dilengkapi, tentu ada adab, ada etika, di mana bacaan-bacaan salah satu yang harus kita perhatikan ya, yaitu memperhatikan bacaan yang sesuai makharijul huruf ya, sesuai dengan pemaknaan tumakninah, sehingga sholat yang dilakukan itu benar-benar dapat memberikan dampak yang positif, bukan sebaliknya justru kontraproduktif. Dampak positif itu yaitu baik imam maupun jamaah itu betul-betul mencermati bacaan sholat ya, sehingga betul-betul dipahami. Contoh ya, kalau kita mulai dengan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya begitu ya. Jadi kita paham betul apa yang kita baca, sehingga bacaan-bacaan itu satu persatu betul-betul dapat dimaknai, diresapi, dengan kata lain dengan dasar iman dihayati dan diamalkan. Jadi kalau bacaannya super cepat seperti yang langsung di acara sholat itu, justru ini yang tidak sesuai menurut hemat saya dengan fikih sholat sebagaimana yang walaupun diklaim tidak ada rukun yang tertinggal dalam pelaksanaannya tadi Ustadz ya? Iya betul, walaupun tidak ada rukun yang tertinggal, tetapi itu maknina adabnya itu tidak tepat. Nah karena itu kita menghimbau kepada saudara-saudara kita ya, sebaiknya ini dilakukan perbaikan, dan saya minta kepada rekan-rekan majelis ulama yang ada di berdekatan dengan lokasi ini dapat kita berikan edukasi ya, bagaimana sholat yang semestinya dicontohkan oleh para ulama, dan para ulama juga mencontoh sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, nah jika kita melihat langsung pelaksanaan ibadah dengan tata cara yang seperti ini Ustadz, kita harus memaklumi dengan dalih toleransi ataukah kita wajib untuk menegurnya Ustadz? Ya, menurut saya Islam itu adalah agama nasihat, adil nasihah ya. Jadi nasihat itu pada dasarnya harus dilakukan oleh semua pihak tanpa kecuali. Ya, kenapa? Karena menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi jangan merasa bahwa ketika diingatkan, ditegur, kemudian tersinggung. Justru kita berterima kasih. Ya, kenapa? Karena dengan diingatkan kita berada di jalan yang sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Begitu, Mas. Oke, baik Pak Ustadz. Ini ramai juga soal video viral yang menyampaikan bahwa boleh merokok saat puasa karena tidak menelan objek, melainkan menelan asap. Kajiannya seperti apa? Karena ini tidak mengenyangkan dikatakan seperti itu, Ustadz. Ya, sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak pegiat di media sosial, baik melalui rekaman maupun chatting dan lain-lain. Bahkan bukan hanya soal ibadah di bulan Ramadan. Tadi kita menyaksikan ada trading robot misalnya. Dan semua informasi-informasi ini harus kita sharing sebelum di-share. Mengapa? Karena Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalah atusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Ini peringatan Allah kepada kita semua. Saya orang beriman, jika ada seorang, yaitu orang fasik yang datang kepadamu membawa berita. Berita apa saja itu harus dilakukan tabayun terlebih dahulu. Agar kamu ya tidak menimpa suatu kaum yang nanti kaum itu kemudian mengalami cekcok atau istilah sekarang itu rasa tidak nyaman atau menghebohkan atau membuat masyarakat menjadi tidak merasa aman di dalam melihat peristiwa itu. Kenapa? Karena perbuatan ceroboh, karena perbuatan kebodohan yang kemudian terjadi. Nah, video ini apakah sengaja dibuat, direkam, atau sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi? Nah, setidaknya ini sudah meresahkan masyarakat. Karena ini meresahkan masyarakat, maka saya minta melalui media yang terhormat ini, mari kita biasakan untuk melakukan sharing terlebih dahulu atau tabayun terlebih dahulu, supaya berita-berita ini tidak meresahkan. Jadi taruhlah seumpama bahwa berita ini benar-benar direkam. Nah, perbuatan ini betul-betul perbuatan yang amat sangat tidak terpuji. Mengapa? Karena sudah tahu secara umum bahwa yang membatalkan puasa itu merokok di siang hari, berhubungan suami istri. Ini kan jelas sudah, ini pengetahuan umum. Tetapi mengapa bisa terjadi yang semacam ini? Nah, seperti saya katakan tadi, apakah ini hanya merupakan sensasi atau betul-betul terjadi praktek di masyarakat? Ini perlu kita lakukan tabayun. Saya mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah melakukan proses hukum. Kenapa? Karena ini sedikit banyaknya meresahkan masyarakat. Begitu, Mas. Baik, Ustadz, ini soal kontroversi yang terakhir tadi yang sudah sempat kita tayangkan, yaitu ramai menyanyi sebelum sholat taraweh, menyanyikan lagu Indonesia Raya begitu ya, dengan dalih cinta tanah air. Apakah ini menyalahi adab sholat atau ada berperilaku di dalam masjid, Ustadz? Ya, ada dua hal di sini, Mas. Pertama, saya tadi minta ini mohon dicek di mana, kapan, siapa pelakunya. Mengapa ini penting? Supaya jelas subjek ini siapa pelaku ini. Nah, kalau ini jelas siapa pelakunya, ini bisa kita ingatkan, kita bisa berikan nasihat kepada mereka ini. Mengapa? Karena menurut saya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang ketika mau sholat itu tentu ada semacam pra sholat, ya, ada yang dibaca terlebih dahulu atau tidak ada dibaca, tergantung kepada bagaimana tuntunan yang ada pada satu tempat itu, ya. Nah, karena itu misalnya ketika mau sholat wajib itu kan dilakukan iqamah terlebih dahulu. Nah, iqamah itu adalah satu tuntunan sebelum sholat zuhur, misalnya begitu. Nah, ini kan misalnya sholat tarawih. Ya, ini sebenarnya secara logika akal sehat saja tidak masuk akal ya. Ketika mau sholat tarawih, masa ya dibaca lagu Indonesia Raya. Nah, menurut hemat saya ini dalam salah satu bentuk ya perbuatan yang tidak etis menurut saya, tidak pada tempatnya dilakukan. Berarti setuju ya dengan pernyataan MUI Sulsel ini melecehkan agama ya Pak Ustadz ya? Iya, ya, dalam bahasa yang lebih tegas ya, melecehkan itu namanya. Ya, sama seperti pernah ketika Sa'i misalnya pernah terjadi itu di Mekah, itu dibaca dengan lagu-lagu yang tidak sesuai. Ya, Sa'i itu kan tuntunan yang dituntunkan Rasul mestinya berdoa. Masa ia membaca lagu atau nyanyian-nyanyian tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi ini ada dua. Di satu sisi sebuah sakral dalam bentuk ibadah, di sisi lain ini lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan yang tempatnya bukan di sini. Jadi ada upacara-upacara nasional, ada upacara tertentu yang harus kita kemas. Jadi kita berikan penghargaan ya terhadap nilai-nilai simbol negara, yaitu lagu Indonesia Raya ini. Supaya apa? Supaya tidak bercampur baur lah istilahnya ya. Antara di satu sisi kita menjelaskan
menyelenggarakan sholat tarawih. Di sisi lain kita mau memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi ini tidak pada tempatnya. Karena tidak pada tempatnya, saya minta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengusutan ya, supaya tidak terulang di kemudian hari. Segitu Mas. Baik. Terima kasih Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ustadz Amir Syah Tambunan. Setidaknya masyarakat umat telah mendapatkan pencerahan dari video-video pelaksanaan ibadah yang menuai kontroversi di sejumlah daerah ini. Terima kasih Pak.